Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini kita akan membahas pinjol Adapundi yang merilis video untuk nasabah Galbay. Video ini memang sengaja dibuat oleh pinjolnya, sudah direncanakan juga, dan sekarang sedang viral di mana-mana. Yuk, langsung kita lihat videonya. Kolektor Adapundi, ya ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda siapin dananya dari sekarang, ya. Siapin dananya biar Anda kita iringi BRKTM, ya. Siapin dananya sekarang. Kolektor Adapundi, ya ini kita semua mau menuju ke rumah Anda. Saya minta Anda siapin dananya dari sekarang, ya. Siapin dananya biar Anda kita iringi BRKTM, ya. Siapin dananya sekarang. Itulah dia video yang dirilis secara underground oleh Adapundi. Siapa di sini yang mau atau sedang galbay di Adapundi? Kalian harus tahu satu fakta ini ya. Selama ini Adapundi terkenal tidak memiliki DC lapangan. Namun tiba-tiba Adapundi merilis video tersebut. Apakah Adapundi sekarang ada DC lapangannya? Nah guys, jadi ada yang namanya privilege galbay duluan. Privilege galbay duluan adalah ketika pinjol yang tadinya nggak punya DC lapangan, lalu karena pinjol ini banyak digalbay oleh nasabahnya, maka dari itu pinjol tersebut tahun ini mengadakan DC lapangan untuk menagih langsung ke nasabahnya. Maka bagi nasabah yang sudah galbay duluan, itu tidak akan dikunjungi oleh DC lapangan tersebut. Nah, nasabah ini bisa disebut privilege jika nasabah ini sudah galbay kira-kira di tahun 2022 sampai 2024. Kenapa mereka tidak dikunjungi? Karena data mereka sudah diasuransikan atau sudah dihapus. Karena pinjol harus setor laporan ke OJK yang isinya adalah laporan yang bagus. Jika laporan pinjol ke OJK tidak bagus, maka nanti OJK memberikan hukuman kepada pinjol-pinjol ini. Maka dari itu pinjol ini terpaksa menghapus data galbay yang sudah tidak bisa tertagih lagi dan sudah lama sekali galbaynya. Begitu juga dengan DC lapangan. DC lapangan lebih memprioritaskan nasabah yang baru saja gagal bayar daripada nasabah yang sudah lama gagal bayar. Karena mindset DC lapangan mengira bahwa nasabah yang masih baru galbay itu masih belum yakin 100% kalau dia mau galbay. DC lapangan masih mengira bahwa nasabah ini masih bisa diusahakan dan ditekan. Beda dengan nasabah yang sudah tahunan galbaynya. DC mengira nasabah yang galbaynya sudah tahunan, ia sudah susah untuk ditagih lagi. Dan kemungkinan alamat KTP dan domisilnya sudah tidak valid lagi. Jadi menurut mereka, daripada buang-buang bensin menagih ke orang yang sudah lama galbay dan sudah berani galbay, mending nagih nasabah yang baru galbay saja. Maksud Vero di sini adalah, bagi kalian yang masih menunda-nunda untuk galbay padahal udah nggak kuat, terkadang hal itu merugikan diri sendiri. Harusnya sudah galbay lama dan tidak didatangi oleh DC lapangan. Tapi ini galbaynya baru sekarang, dan pinjol tersebut keburu menyediakan DC lapangan. Nah sekarang mari kita bahas video Adapundi ini. Vero udah konfirmasi ke teman Vero yang kalau Adapundi sama sekali belum mengadakan DC lapangan untuk menagih nasabahnya. Video itu hanyalah gertakan yang dibuat oleh tim kolektor daring Adapundi. Tapi Vero masih belum yakin dengan jawaban itu, akhirnya Vero kasih video itu ke teman Vero untuk dikonfirmasi lagi. Dan setelah menunggu beberapa jam, teman Vero ini hanya senyum-senyum aja. Dia malah mau main tebak-tebakan dengan Vero. Katanya di video itu ada satu hal yang membuktikan bahwa video itu palsu. Dia bilang, coba diteliti lagi. Apakah ada yang aneh dari video itu? Setelah Vero lihat beberapa kali memang agak susah untuk membuktikan apakah video ini hanya gertakan saja atau bukan. Karena di video itu kondisinya sangat menggambarkan tim penagih lapangan yang ingin berangkat ke rumah nasabah. Tapi akhirnya Vero nemu sesuatu yang janggal dari video itu. Kalau kalian lihat lebih jelas dengan cara menzoom video itu di bagian suratnya. Maka bisa kita lihat di situ keterangan tahun pada surat tersebut adalah tahun 2024, sedangkan sekarang sudah tahun 2025. Ditambah lagi dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ini, tidak ada nasabah Adapundi yang didatang oleh DC lapangan Adapundi. Vero juga baru sadar. Kenapa mereka merilis video itu? Buat apa ya? Kalau DC lapangan asli dari Bank Mandiri, Bank BRI yang beneran menangani hutang ratusan juta, kok tidak pernah merilis video-video seperti itu? Mereka kalau mau datang, ya datang aja ya guys. Tidak pernah merekam-rekam video mau kunjungan. Lalu logika kedua, kalau nasabah ini diberikan video DC lapangan yang mau kunjungan, nasabah ini bisa kabur dari rumah ya. Dan DC bisa tidak ketemu dengan nasabahnya. Bukankah itu sebuah kerugian?
Bukankah kalau mau menemui nasabah, harusnya tiba-tiba ada di depan rumah nasabahnya ya? DC yang diam-diam ke rumah nasabah pun belum tentu dapat menemui nasabah itu. Apalagi yang pengumuman lewat video dulu ya. Itulah tipu muslihat DC pinjol. Pinjol hanya ingin merusak mental kalian agar mudah tumbang. Nah, masukan Vero buat kalian, kalau menemukan video seperti ini, kita harus punya beberapa fundamental tentang penagihan DC lapangan ya. Kita harus merefleksikan diri kita sebagai DC lapangan itu. Kita tanyakan dulu pada diri kita, jika saya jadi DC lapangan, apakah saya akan menagih dengan cara seperti itu? Apakah hal itu tidak merugikan saya? Bukankah membuat video seperti itu malah memberikan kesempatan untuk nasabah kabur dari rumah? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kalian dapatkan, dan jawabannya adalah merugikan DC lapangannya, maka jangan dipercaya lagi ya guys. Faktanya, banyak pinjol sedang menghadapi tingkat gagal bayar yang sangat tinggi. Situasi ini membuat arus kas perusahaan terganggu dan menimbulkan keresahan internal. Alih-alih fokus pada penyelesaian sistemik, mereka memilih merilis konten intimidatif untuk menekan debitur agar membayar. Padahal, belum tentu praktik kunjungan lapangan itu benar-benar akan dijalankan. Dengan kata lain, video tersebut lebih menyerupai gertakan psikologis. Tujuannya sederhana, membangun rasa takut agar pengguna merasa terpojok dan segera melunasi pinjaman. Namun, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi ancaman semacam ini. Tidak semua yang ditampilkan dalam video-video pinjol itu benar-benar terjadi. Apalagi ketika industri itu sendiri sedang goyah karena tingginya angka gagal bayar. Video ini adalah wujud dari tingginya dan kompaknya masyarakat dalam melawan pinjol. Logikanya, kalau pinjol baik-baik saja, kenapa harus rilis video tersebut? Video gertakan itu mungkin bisa membuat sebagian orang gentar, tapi tidak bisa memadamkan kenyataan bahwa masyarakat sedang berjuang. Masyarakat sedang mencari jalan keluar, membangun kesadaran, dan belajar untuk tidak lagi terjerat pada lingkaran yang sama. Mungkin gagal bayar adalah akhir dari satu fase, tapi bisa juga menjadi awal dari perubahan. Perubahan cara kita melihat uang, cara kita melawan ketidakadilan, dan cara kita menjaga diri serta keluarga agar tidak lagi terjebak dalam jeratan yang sama. Karena pada akhirnya, nilai hidup manusia jauh lebih besar daripada sekadar angka yang tertulis di layar aplikasi. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.